بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bu, ke pasar nganterin mama. Cakep. Pulangnya mampir ke rumah Tasya. Kalau mau nambah ilmu agama, udah bener nontonnya di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Kita tadi udah dengerin bacaan Quran yang merdu dari Ustazah Nada Sikah. Nah sekarang kita dengerin deh langsung kajian tafsir dari surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Sama guru kita Kiai Subhan, silakan Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang saya hormati, kita kembali mengkaji daripada Al-Quranul Karim yang pada kesempatan ini kita sama-sama mengkaji surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 yang ayatnya tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Binasalah orang-orang yang senantiasa berlaku curang, yaitu jika dia meminta untuk ditakar, maka mereka meminta untuk disempurnakan atau dilebihkan. Dan ketika mereka menakar untuk orang lain atau menimbang, yukhsirun, mereka senantiasa mengurangi takaran ataupun timbangan. Ada yang pedagang di sini? Tukang ukur tanah ada? Tukang ukur bahan ada? Ada. Hati-hati dengan ukuran dan timbangan. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan syiddatul azab, beratnya siksa. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat wailun,
menunjukkan kalimat ancaman, kalimat teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehancuran, kepedihan, kerugian. Bagi siapa? Bagi orang yang benar-benar jatuh di dalam kebinasaan lantaran kezaliman yang dilakukannya. Kalimat wail banyak di dalam Al-Quran. Ada 28 kali kalimat wailun ini diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang. Curang dalam hal takaran dan juga dalam hal timbangan. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, ya tidak terbatas pada 2 item ini aja. Takaran dan timbangan. Tapi juga ngukur bahan, ngukur tanah. Bapak Ibu jualan tanah, kalau ngukur yang benar. Kayak kalau ada petugas pengukuran, antara fakta dengan hitungan harus sama. Jangan faktanya 10 meter, yang ditulis beda. Hati-hati, masuk dalam kategori wailul lil mutaffifin. Kata mutaffifin di Al-Quran hanya satu Allah ungkapkan. Hanya di surah ini. Kalimat mutaffifin ini menunjukkan orang mengurangi timbangan ataupun mengurangi takaran hanya sedikit dari kesempurnaan. Ya, yang seharusnya 1 kilo 1000 gram menjadi 980 gram. Itu kurangnya sedikit apa banyak? Dikit apa banyak? Untungnya kalau begitu banyak apa sedikit? Untungnya sedikit sebanyak? Sedikit. Ancamannya, siksanya? Nah, itu. Untungnya cuma 20 cm. 20 gram. 10 cm, 10 gram. Sedikit untungnya. Tapi ancaman Allah Subhanahu wa taala pada kalimat wailun lil mutaffifin. Celakalah, azab yang berat bagi orang yang senantiasa berlaku curang. Saya pernah beli emping. Tahu emping? Beli di daerah Banten. Di warung sebelah harganya 27.000 sekilo. Mahal apa murah? Murah ya? Saya nggak tahu harga sekarang. Ibu-ibu bilangnya murah. Iya kan? 27.000 sekilo. Sekarang berapa Bu emang Bu? Berapa Bu? 40. 40, Wow. 60, 40. Oh, Kalau setengah kilo berapa? Bisa ditawar? 40. Nah, di toko sebelah itu 22.000. Oh, ini lebih murah, iya kan? Saya dengan kawan-kawan pada saat itu sedang ziarah beli yang lebih murah. 22.000. Ditimbanglah 1 kilo. Diangkat. Penasaran nih, gitu ya. Penasaran. Akhirnya saya ketika pulang saya timbang ulang di warung tetangga. Dia punya warung, "Bang, tolong timbangin berapa?" Tahu berapa? 800 gram. Kurangnya berapa gram? 200 gram kurangnya. Nah, ayat ini Allah kecam. Mengapa demikian? Karena jual beli itu terkait dengan sopan santun dan kepercayaan. Jual beli ini etika, ya kan? Terkait dengan etika. Saya membeli, Anda jual. Harus masing-masing ada etikanya. Saya punya duit, Anda punya barang. Dan juga cara menawarkan barang juga harus ada etikanya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau barang rusak, bilang rusak. Jangan dibilang barang bagus, ternyata rusak. Nah, begitu pula jual beli adalah kepercayaan. Saya tidak pernah melihat Anda menakar. Tapi saya percaya bahwa takaran itu sempurna. Nggak tahu kalau di bawahnya ditaruh besi, walau alam. Apalagi sekarang perdagangan via online. Jual beli, saya pesan 2 kilo ya. Datang, kita nggak tahu dia takarnya 2 kilo lebih atau 2 kilo kurang. Ini kepercayaan. Makanya orang yang mengurangi timbangan, pedagang, tukang ukur bahan. Tukang ukur bahan itu pakai apaan? Meteran. Meteran, penggarisan.
Kita kan nggak tahu cepet ya. Nggak tahu, kurang walau alam. Beli online kita nggak tahu. Ini kepercayaan. Ya, saya transfer pembayarannya. Barang dikirim. Ketika barang itu kita kiloin, kita takar kembali. Wah, ternyata kurang. Kita akan mengatakan, saya tidak akan lagi beli di sini. Kenapa? Karena dia berkhianat dan berlaku zalim dan mengkhianati kepercayaan. Makanya jual beli itu ada etika dan juga kepercayaan. Makanya orang yang melanggar etika dan juga orang yang melanggar kepercayaan, mengkhianati kepercayaan orang, Allah Subhanahu wa taala langsung mengecam orang tersebut dengan kalimat wailul lil mutaffifin. Dulu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Ibu, Bapak, ini ada tafsir dari sini. Ketika Nabi datang di Madinah, penduduk Madinah itu dikenal dengan akhbathun nasi kailan. Orang yang paling buruk dalam menakar. Tuh, penduduk Madinah. Ketika Nabi datang. Fanuzilat hadhil ayah. Kemudian turun ayat ini. Fa ahsanul kaila ba'da dzalik. Kemudian penduduk Madinah mereka memperbaiki kualitas takaran dan juga timbangan. Sehingga saat ini penduduk Madinah merupakan aufan nasi kailan ila yaumihim hadza. Orang penduduk Madinah masuk dalam kategori orang yang paling bagus dalam hal takaran sampai saat ini. Masya Di mana? Dunia. Allah. Penduduk Mekah, penduduk Madinah yang tadinya merupakan orang yang paling buruk dalam hal takaran dan timbangan, sekarang menjadi orang yang paling bagus dalam hal takaran dan timbangan. Berkat bimbingan dan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pernah ke pasar kurma? Kalau datang pernah nyobain? Iya pernah. Banyak nyobainnya? Lumayan. Ada seperempat? Satu di mari. Ono lagi. Taruh lagi. Cobain lagi. Belum lagi yang masuk tas. Iya kan? Iya. Gratis nyobain. Coba ketika mereka pedagang korma menakar. Apakah dikurangin takarannya? Apakah kita dilihatin? Nih sudah satu makan, udah dua, udah tiga. Oh, udah seperempat nih. Ya. Udah seperempat nih. Ketika ditimbang, dikurangin takarannya. Tidak akan terjadi begitu. Yang ada malah dilebihin lagi. Iya. Percaya gak? Kalau nggak percaya, ayo ajak saya ke Madinah. Iya. Katakan David, saya juga mau. Saya juga mau. Lah ini kota Madinah, penduduk Madinah orang yang paling cakep dalam hal takaran dan timbangan. Walau alam di Indonesia, saya yakin di Indonesia masih banyak orang yang bagus dalam menakar. Karena apa? Menjaga kualitas keimanan. Takut akan murka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana murka Allah dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Orang yang curang dalam ayat ini, dia pengen ketika membeli harus pas, kalau bisa lebih. Kalau membeli, ketika dia menjual dikurangin. Nah, begitu tuh. Ini mutaffifin, ini akal bulus namanya. Ya, beli duku depannya cakep, di belakangnya ya kita kagak tahu, misalnya begitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengecam sekali. Makanya keuntungan yang diraih dari perdagangan adalah keuntungan yang paling berkah. Jika dilakukan dengan cara yang jujur. Takaran, timbangannya, kalau penjual kainnya benar-benar ngukurnya bagus. Tidak digeser balik, tapi tetap bertahankan. Jual beli tanah boleh silakan. Pakai alat ukur, sekarang alat ukurnya pakai listener laser. Pakai channel, 2 kilo ke sono. 8 meter ke sono. 8 kali 2 kilo. Dikali 2 juta, misalnya begitu. Benar, harus benar mengukurnya. Dan hati-hati juga. Ini yang uniknya di Indonesia. Bapak, Ibu, kalau Idul Adha beli apa? Beli sapi. Sapi. Kalau Bapak datang ke pedagang sapi, ya kan? Kemudian Bapak tanya, ini sapi bobotnya berapa kilo? Kira-kira cara ngukur bobot sapi itu caranya gimana? Ada timbangannya enggak? Enggak. Sama tukang sapi diapain? Tuh pantat kebo, pantat sapi ditepok. Pok. 2 kuintal. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Coba dah Bapak Ibu. 2 kuintal ini. Wah.
300. Yes. Kalau Bang David, kalau saya tepok dadanya berapa ya? Dadanya? 50. Yeah. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Boleh. Tukang daun egang hewan kurban boleh begitu. Tapi dengan catatan perkiraan. Katakan ini perkiraan. Bukan jumlah yang pasti. Ya, kira-kira 200 kilo. Nggak apa-apa. Kalau kira-kira gitu ya. Tapi kira-kiranya nggak boleh lebih banget kali. Oh gitu ya. Kan? Iya, kan? Nah, itu kan masih belum pasti. Kalau ingin menakar ataupun menimbang, pakai alat yang akurat. Dan jangan disisipi dengan barang tertentu yang membuat timbangan itu menjadi lebih berat dari angka normal. Dulu suka digelogokin air tuh. Ya. Suruh minum air ya. Iya ada tukang, tapi nggak di mari kagak. Ya, atau apa magnet itu Ya. bawahnya toren magnet. Iya. Hah? Iya, suruh digelogokin air supaya berat dia. Makanya. Ya makanya ya mau beli apapun ya, ibu misalnya ada pedagang di sini ya, pedagang beras ya kan, atau sayur mayur ya, atau pedagang hewan kurban ya. Ya kalau ada yang terkait dengan takaran, timbangan, yang pertama kali yang kita harus tanamkan dalam diri kita adalah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai barang selisih yang hanya sedikit. Keuntungannya sedikit. Ya, keuntungannya sedikit. Tapi ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Jangan sampai itu pembeli nanti menuntut sisanya di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Ini mungkin ya sedikit dari penafsiran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 3. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, kita akan lanjut lagi. Habis ini saya mau ngajak semuanya ngaji lagi. Mau? Kita ngaji sama Kiai Munawir Ngacir ya. Kiai, terima kasih banyak Kiai. Makasih banyak ya Nada ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Indonesia.